kekuatan anugerah Tuhan tentunya. Dalam keadaan kondisi saya belum sempurna mungkin. Saya tadi pagi setengah 6 harus berangkat menghadiri wisuda. Anak asuh kami dulu kan Pak Siombi punya rumah mandiri dulu ya. Betul ada Bu Lani sana yang di Grandfield. Ini anak kami yang bontot kalau dibilang kecil dulunya, tapi sekarang udah gede. Dia wisuda hari ini di STT Sapi Cianjur. Anugerah Tuhan, sebenarnya mereka ada sebagian yang mau ikut nih hari ini, tetapi ternyata jamnya pikirnya Jumat, kalau Jumat ada yang bisa libur. Ternyata tanggal 8 dari Kamis, makanya saya tadi kejar waktu kena macet di Glodok tadi. Anugerah Tuhan saya berdoa bisa belum setengah jam nyampe sini. Dan puji Tuhan mungkin juga ada yang bersaksi jadi lebih lama sih. Semuanya anugerah Tuhan, makanya khotbah saya ini saya mau kasih judul Ngeri-ngeri Sedap. Pernah nonton film ini? Nah, saya belum. Ngeri-ngeri sedap. Ikut Tuhan itu secara kalau akal sangat mengerikan. Dan saya melalui ayat ini bersaksi nanti bagaimana Tuhan tolong saya. 1 tahun alami stroke, 4 bulan saya udah bisa kembali berjalan dengan baik. Seminggu di kursi roda, hanya seminggu saya sudah. Dan kalau yang kenal saya mungkin pangling, saya kan karena saya kan dulu gemuk sekali. Karena saya udah lahiran soalnya, udah main operasi sesar. Ya, lebih ganteng kurus apa gemuk deh? Kurus, lebih ganteng. Saya udah gak mau gemuk lagi sih. Karena baju saya udah saya pakai semua tuh. Nanti gemuk lagi, repot lagi saya. Baik, kita buka Yohanes 11. Biasa saya berkhotbah kan topika, tapi saya tidak akan membaca semua karena menghemat waktu. Saya usahakan setengah 7 stop ya. Yohanes 11 ayat 1 sampai 5 saja. Bisa Anda membacakan? Boleh? Anak-anak sini kalau ditanya bahwa kita enggak cuma di Senin doang pada angkatan kita sini enggak ada. Bersama-sama dengan firman Tuhan yang tertulis dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Dia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria inilah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, dia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Baik. Demikian Terima kasih ya. Jadi judulnya Ngeri-ngeri Sedap. Mengikut Tuhan itu, kalau kita konfirmasikan dengan keadaan saat ini, tentu bukan hal yang mengenakan. Kalau kita lihat cerita ini di ayat 1 sampai 3 menceritakan ada orang sakit bernama Lazarus. Ya, dia adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Saudara-saudaranya adalah Maria Marta, itu dekat dengan Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Tapi Tuhan izinkan saudaranya sakit. Saudara-saudara, ini orang aktif melayani Tuhan. Banyak orang percaya saat dengan PD yakin percaya, kalau saya sudah aktif melayani Tuhan, sudah melayani Tuhan, pasti hidup saya berkat, betul saja. Tetapi ada masa-masanya Tuhan izinkan sesuatu terjadi untuk mendatangkan berkat bagi kita. Dan ini Lazarus adalah saudara laki-lakinya yang sangat dikasihi. Maria Marta menghadap Tuhan Yesus dengan satu tujuan, supaya saudaranya disembuhkan.
Siapa di antara kita semua? Waktu saya sakit, sebelum saya alami sakit stroke, 2 minggu atau seminggu sebelumnya, saya baru mendoakan 2 orang sakit cancer di rahim. Semua sudah pasrah dan dia katakan saya takut mati, Pak. Saya sedang terus mengajak dia untuk bersaksi. Yang satu lagi terkena santet. Saya berdoa, yang kena cancer 5 hari telepon saya. Dikatakan sudah total, tidak perlu dioperasi lagi, sembuh total. Orang yang sampai saat ini masih bekerja. Bahkan yang satu, dia punya usaha penggilingan badik di Jember. Badan yang terasa seperti berat. Saya doakan. Siang saya doakan, malam dia pulang. Dia bersaksi telepon saya. Badan saya sangat ringan, Pak. Begitu saya sakit stroke, saya jam 3 sore kaki saya gemetar. Karena COVID lagi tinggi saat itu, dibawa ke rumah sakit, tidak mau saya. Karena saya tidak pernah ke dokter sebelum, tidak pernah urusan ke dokter. Sore, malam, saya masih jalan kamar mandi gemetar. Tiba-tiba pagi, setengah 8 pagi, mau tidak mau saya harus bawa ke rumah sakit. Karena udah mati, ini mah bisa begini udah bagus. Orang itu kalau begini udah bagus. Ini mati separuh, tangan pun nggak bisa pegang begini. Anda tidak perasaan kecewa? Pasti ada. Putus asa? Pasti ada. Siapapun di antara kita pernah alami hal-hal seperti itu. Karena jujur manusia berkata sesuatu kepada Tuhan inginnya instan. Apa yang diperlukan kalau bisa besok dijawab. Manusia tidak siap alami satu pergumulan. Manusia tidak siap mengalami proses Tuhan. Tadi khotbah di sana kata ada 3 hidup yang harus terjadi dalam kita kadang-kadang. Tadi pertama saya lupa, Galilea dan Sungai Yordan. Jadi ada masa dan ada masa proses, ada masa berkat itu mengalir. Saya berpikir, Tuhan, hidup saya selesai. Karena saya ini murni penginjil, saudara. Kayak tadi ibu tadi lain rumah sakit, narkoba, penjara, desa jalan semua Jakarta lah. Saya murni, termasuk ya teman-teman sini luar biasa nih. Kopi tetap semangat, mereka sponsor tidak ada sponsor terus jalan luar biasa. Sehingga membuat hati saya hebat sekali teman-teman saya ini semua. Tapi apakah ada tidak dalam satu kedua doa mereka? Mungkin Tuhan kami sudah berdoa, mereka kadang doa malam, doa puasa segala macam. Mungkin kok belum dijawab Tuhan, belum didengar Tuhan. Inilah situasi yang dihadapi Maria Marta pada saat itu. Begitu mereka merasakan, kok sepertinya Tuhan tidak mendengar saya, Tuhan tidak menjawab. Kalau kita perhatikan di ayat 4, coba di ayat 4 tadi, kita melihat jawaban Yesus apa kepada mereka. Yesus itu tahu apa yang Maria inginkan. Dia sangat tahu apa yang kita inginkan. Tapi terkadang kala Allah mengizinkan sesuatu itu bukan karena Tuhan jahat. Tuhan mau melihat, memproses iman kita. Saya bersyukur saya diberi sakit sama Tuhan. Kenapa? Dengan begitu saya bisa mengembalikan siapa saya dulu sebelum saya sekolah kita. Karena memang waktu saya saat ini, istri saya menjadi saksi. Tidak ada waktu kata tidak berdoa tentunya. Saya itu berdoa dengan orang Islam aja sudah. Siang menjelang sore jam 3, jam 12 saya berdoa. Jam 3 ke jam 6 saya berdoa. Jam 6 ke jam 7 malam sebelum makan saya berdoa di rumah. Lalu kalau malam dibangunkan Tuhan jam berapa pun saya berdoa. Dan setelah saya sakit, saya baru melihat pertolongan Tuhan. Ini aja saya berangkat ke Cianjur. Anak saya kan telepon terus nih, Pak hadir dong Pak.
Karena dia habis wisuda ini sudah harus berangkat ke Nias, dan dia terikat ikatan dinas dengan orang Korea di Kalimantan, jadi harus balik lagi ke Kalimantan. Jadi dia 2 minggu nanti kan di Nias. Sebelum ke Kalimantan, saya minta untuk singkat rumah saya bilang saya kan beri ucapan syukur. Dia telepon saya berdoa, Tuhan, jika Tuhan izinkan saya berangkat, Tuhan akan sediakan. Saya 1 tahun vakum, paling berkhotbah sekali-sekali saja. Dan saya tidak lagi melayani CBN, walaupun diminta lagi, tapi saya sudah berjanji tidak akan kerja malam lagi, karena kondisi saya sudah tidak memungkinkan saya untuk kerja malam. Di telepon 2 kali saya bilang tidak, sudah stop. Saya coba praktekkan iman saya berdoa. Saksi hidup istri saya, sampai dia berkata, papi enak sekali, hidupnya diberkati Tuhan. Saya bilang, pakai waktu yang baik dengan Tuhan. Saudara-saudara, kita berdoa terkadang kala meminta sesuatu, tapi pernahkah bertanya, sudahkah kita menyenangkan hati Allah? Ada waktunya Allah menginginkan kita untuk duduk diam bersama dengan Dia. Lalu di dalam doa kita ada kalanya Tuhan meminta bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Kenapa sekali orang kecewa di dalam hal hidupnya berdoa? Karena dia berdoa untuk keinginannya dia. Begitu jawaban Tuhan tidak seperti itu, mungkin bersukut, mungkin mengeluh. Tetapi saat dia memahami mengerti apa maksud Tuhan dan cara Tuhan, tidak akan ada pernah mengeluh dan hanya akan bersyukur kepada Tuhan. Ini Maria berkata, oh saya sudah melayani Tuhan, pasti kalau saya datang ke Tuhan, saya akan diutamakan Tuhan. Mungkin kita seperti itu. Seringkali kita dari khotbah orang-orang, kalau kita melayani Tuhan jangan betul. Tapi lihat dulu, kalau udah melayani Tuhan, siapkan di proses Tuhan. Itu masalahnya. Gampang untuk melihat itu proses dari Tuhan atau tidak. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Jujur saja, kalau melihat 1 tahun hidup ini, tiap bulan itu pasti saya mengeluarkan duit obat untuk terapi. Sampai sekarang masih terapi. Itu pasti. Nah, saya bingung, gaji tidak ada, tapi pengeluaran pasti. Secara akal ini sulit. Tetapi Tuhan bisa pada detik-detik, hari-hari. Kayak saya ke Cianjur ini, Selasa baru dapat jawaban untuk akomodasi transfer saya. Saya pinjam mobil abang ipar saya, lalu supir saya selama saya stroke mengantarkan, dia mau izin tidak kerja untuk antarkan saya. Orang seberang, tapi sangat concern dengan saya, bahkan sangat respect. Hanya sederhana saja. Kalau saya ajak pergi, saya ada berkata, ayo makan sama-sama. Tidak ada perbedaan saja. Dan dia malah di mobil sering putar lagu-lagu rohani. Dia malah suka lagu-lagu rohani. Tadi waktu wisuda itu ternyata dia nonton live-nya di namanya STT Sapi. Dia lihat YouTube. Begitu antusias. Saya tidak pernah bersaksi untuk Yesus, tapi saya coba hidup saya untuk memperlihatkan Kristus. Jadi Tuhan mengubah, saya mulai mengerti, ini loh ikut Tuhan. Ikut Tuhan itu bukan mau kita, tapi apa maunya Tuhan. Jadi kalau kita diteguhkan di tempat ini melayani, yakinlah Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Amen. Banyak beban hidup. Kita kan mengambil rumah masih 2 tahun lagi itu bayar. Saya tetap bantu istri saya bilang, kita harus separuh bayar. Saya tidak pernah merepotkan istri saya untuk obat-obatan, saya tidak. 1 tahun lebih Tuhan tidak pernah buat saya tidak berobat karena tidak ada uang. Dicukupkan, dilebihkan. Tanggal 22 ini saya akan pulang ke Medan. Ponakan saya menikah. Waduh, ini sebagai pulang nih, bukan hanya pesawat doang tentunya. Saya diam saja. Keluarga tanya pulang, kalau Tuhan kirim berkat saya pulang. Tiba-tiba saya dapat WA, sudah ada pesan tiket saya berangkat dan pulang. Begitu indah itu Tuhan itu, tidak bisa
memang waktu saya sakit pertama down sekali, seperti saya ditinggalkan, saya seperti tidak punya harapan hidup, tidak ada orang pedulikan saya. Saya bukan orang yang bertetap satu gereja dengan biaya punya persepuluhan, tidak, semuanya tidak. Tapi Tuhan itu bekerja luar biasa. Istri saya pun, tadi saya doa pagi sendiri, sekarang waduh, lebih rohani dia malah. Dia tiap Selasa Jumat berpuasa untuk saya dong. Hasilnya mengalir. Kita selalu bersama-sama. Di hutan demi kita mulai hindari, karena perangkap iblis itu pintar. Jadi hati-hati, jangan cepat langsung menjas Tuhan. Mungkin banyak ya yang kita lagi doakan. Mungkin kita berdoa untuk suami kita, mungkin kita berdoa untuk usaha kita. Tapi kenyataannya apa? Suami kita mungkin makin melawan, usaha kita malah bangkrut, mungkin. Tapi lihatlah apa di balik semua itu. Kadang-kadang kita jujur manusia telah mengukur Tuhan dengan akal pikiran kita, sehingga apa? Kita tidak pernah melihat kuasa mukjizat Tuhan. Ya, ayat bagian A kita lihat Yesus memberi jawaban apa nih? Di ayat 4 bagian A, Yesus memberikan sesuatu yang memerlukan pemahaman secara iman. Dia beri jawaban sesuatu yang kita harus paham secara iman. Yang B, Yesus tidak langsung memberi jawaban penuh dengan kepastian. Sepertinya sama ya. Saya pun begitu. Kalau secara medis, Yosua ini sudah nyatakan sembuh. Semua program dokter untuk itu sudah sembuh. Tapi saya bilang, Tuhan, doa saya sederhana. Tuhan, kalau Allah mau panggil saya tidak mau dalam keadaan cacat. Saya harus kembali normal. Kadang-kadang saya menangis, begini-begini saja. Jadi sekarang orang kalau di gereja istri saya yang sakit stroke, saudara saya sakit stroke, teleponnya ke kita, tanya terapinya siapa sih? Mereka nggak tahu. Selain terapi, doa tentunya. Tidak ada orang sakit stroke secepat mungkin kayak saya bisa berjalan dari Cianjur ke sini duduk manis, wah nggak bisa. Tapi semua karena kekuatan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Yang kedua, saat saya kena ini stroke, istri saya malah saya kena COVID dan saya tidak. Pada waktu itu saya belum divaksin. Waktu mereka sakit saya layan mereka. Puji Tuhan, hal itu baik indah. Saya lalu berpikir, luar biasa Tuhan. Untung saat saya sudah sehat bisa masak dan lain, mereka sakit. Coba seandainya saya duluan yang kena COVID, pastikan mereka kena, ada istri saya, pastikan ngurusin saya. Itulah, lihatlah skenario Tuhan dengan sesuatu yang indah. Jangan selalu berpikir buruk, jadi pikiran kita susah. Pikirlah yang indah-indahnya saja. Pikirlah yang enak-enaknya saja. Di balik kesusahan pasti ada rencana Tuhan. Yunus tidak pernah mau disuruh ke Niniwe karena dia berpikir apa? Niniwe adalah kota yang sangat keji dan menakutkan. Dia masuk ke ikan besar, dimuntahkannya ke Niniwe juga. Kalau sudah rencana Tuhan, mau lari kemana pun tidak bisa. Ya, jadi kalau engkau mau hidup, kenapa kita hidup seperti ini terus? Kita tidak mau melihat apa maksud Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Lihatlah rencana Tuhan. Ngeri, memang ngeri. Masakan Tuhan, saya berajin ke gereja melayani Tuhan, dikasih cobaan seperti ini. Gak sanggup Tuhan, itu mungkin begitu. Tapi ada nggak di balik itu Tuhan mau memakai Anda di satu kesaksian? Saya bersyukur pelayan ini terus berkembang lagi, bahkan saya lihat sudah mulai berusaha. Saya berpikir, ya kita mungkin saya tidak pernah dalam Malaysia, tapi pagi tiap pagi sore saya selalu berdoa untuk pelayan ini. Saya berpikir gini, waktu mereka mulai berusaha, emang ada waktu masanya Tuhan tidak lagi membuka orang lain, tapi membuka talenta mereka dan mengirimkan berkat untuk mereka mengenal penuh pada Tuhan. Itu yang Tuhan kasih untuk saya.
Jadi saya berpikir usaha ini akan maju dan pelayan terus berkembang. Mungkin secara manusia, saya alami, jangankan peran seperti ini, banyak yayasan, banyak yang lain-lain alami kemunduran dan sponsor dengan alasan yang tepat, COVID tentunya. Tapi bayangkan pelayan ini yang bersederhana ini, pelayan anak jalan begini, ini doang yang harus bertani. Saya pernah hadir di Mantu, diundang oleh mungkin kenal Sutra, datang ke saya nggak tega. Begitu saya bawa berat, bulan depan udah nggak ada. Jadi banyak pelayan siluman. Tahu siluman? Hari ini ada, besok nggak ada. Nah, ini kan masih bertahan walaupun pindah ke sini harus bayar, tetap ada. Berarti apa? Yesus ada. Mereka tidak berharap lebih dari saudara, tapi minimal pakailah waktu untuk mendoakan rekan-rekan saya. Saya pun tidak jarang hadir di sini, tapi apa yang saya bisa beri, saya doakan. Saya berkata pada saudara mereka, saya kalau datang ke kota, kayaknya kalau nggak bawa sesuatu malu. Saya kenapa malu? Karena berjuangnya mereka ini luar biasa. Jadi saya kemarin itu kan lagi berdoa. Dulu pernah saya bawa ke Juanda, langsung dia bagikan. Ternyata tanggal 3 September kemarin dia ulang tahun. Dia telepon saya, tulang. Dia kuliah di Surabaya ITS. Saya titip berkat ya, bagikan ke pemulung nasi bungkus. Saya pikir nasi bungkusnya berantakan, saya berikan roti lah. Lalu saya melihat ini ada usaha sini, saya kasihlah belikan jeruk. Jadi itu berkat yang namanya jual ajaib. Ya, masih kuliah semester 5 dalam sarjana komunikasi. Segala sesuatu jangan batasi pikiran, ikuti saja rencana Tuhan. Jadi saya sekarang berdoa tidak minta kapan Tuhan sembuhkan, saya ikuti saja maunya Tuhan. Kapan waktunya Tuhan. Saya sudah bisa berjalan kaki dari stasiun sampai sini. Saya tidak mau dijemput. Saya belajar bahwa Tuhan bersama saya. Ya, banyak kesaksian saya waktu saya sakit ini, banyak sekali. Walaupun anak saya sampai saat ini SMP kelas 3 SMP di Penambur tidak kami keluarkan biaya untuk sekolah. Mendoakan untuk SMA. Ya Tuhan kasih supaya SMA yang bagus lagi. Saya pikir dan percaya selama kita terus ada dalam pemberian Tuhan. Jadi saya tidak perlu memusingkan si A, si B, yang penting saya dengan Tuhan. Karena kalau saya terlalu memusingkan manusia gini jeleknya, menginginkan orang mengerti, memahami pikirannya, tetapi sedikit kita mau belajar bagaimana memahami orang lain. Jadi kadang-kadang malah dipaksakan. Itulah awal keributan, itulah awal perpecahan sebenarnya. Nanti suatu kapan saya akan bicara tentang seperti ini yang membuat masalah. Tetapi kalau kita berjalan saling mengoreksi diri kita, memahami diri kita, aman semua. Aman, percayalah. Yang selanjutnya kita lihat bagian C. Yesus memberi jawaban tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Ayat 5 sampai 6 kita lihat ya. Justru Yesus langsung merespon keinginan Maria dan Marta, sementara mereka berdua orang yang dekat dengan Tuhan 2 hari didiam. Jadi Yesus mendiamkan 2 hari, malah pergi ke tempat lain. Coba kalau saudara datang ke gembala nih, Pak Pendeta doain dong saudara saya udah mau sakit nih, udah dikit lagi. Tiba-tiba tuh pendeta malah pergi ke tempat lain. Sakit hati, kecewa. Pasti kan. Tapi Anda pernah tahu dia ke tempat lain ngapain? Mungkin ada jiwa yang perlu. Yesus seperti itu. Dia melihat di satu daerah itu masih ada banyak jiwa yang belum dimenangkan ke Tuhan. Bicara kesembuhan, apalagi kematian itu mudah bagi Tuhan. Tapi di satu daerah belum mengenal Kristus. Kenapa menjadi kecewa sakit hati Maria dan Marta? Karena dia menginginkan
sebagai pelayan Tuhan seharusnya didulukan. Bukannya begitu seringkali kita. Manusia ingin selalu diutamakan, betul. Ya kan? Pengen ditampilkan, dan pengen dimuliakan. Tapi tidak siap. Ada waktunya kita ditinggalkan. Ada waktunya kita tidak dianggap. Ada waktunya kita direndahkan. Ada waktunya kita diinjak-injak mungkin. Tapi ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi ibu ini kasih firman apa tuh? Dia menuntut engkau kemana? Air tanah, rumput hijau, dan dia akan selalu membuat engkau berhasil. Tapi memang prosesnya. Jadi makanya ngerit ini sedap, ujungnya sedap. Kalau untuk dunia itu awalnya sedap. Maaf, ya, merokok coba. Waktu rokok baru dibakar panjang enak kan? Betul. Pas udah mau habis, nggak enak bibir kayak kebakar. Kalau udah mau habis kan? Panas. Betul lah. Panas. Iya, awal-awalnya enak sekali betul. Nah, itu paling tentang rokok. Enak sekali, pampung. Begitu juga kalau duit kita ada, wah gampang dia rokok. Tapi saat nggak ada, untung rokok pun diisap. Betul lah. Nah, iya, jangan begitu nanti TBC. Hidup itu kan seperti itu. Kalau dunia memang awalnya enak, narkoba awalnya enak, tapi ujungnya binasa. Ikut Tuhan memang mahkota, tapi mahkota harus dimulai dengan salib. Kristus turun ke dunia ini bukan untuk enak, mati menjadi berdosa menggantikan hidup saudara dan saya. Enak kan? Enak, tapi endingnya kan keselamatan untuk kita yang percaya padanya. Amin. Jadi begitulah mengiring Tuhan. Tidak enak, tapi endingnya pasti enak. Kalau kita lihat di ayat 11 sampai 14, ya ada kiasan di sana yang Yesus berikan kepada Maria Marta waktu mereka kata, Tuhan, saudaraku sudah mati. Yesus bilang, dia tidak mati, dia tidur. Kita belajar akhir zaman, manusia orang percaya itu yang meninggal itu bukan meninggal, dia hanya tidur. Suatu saat dibangkitkan dan kita dikumpulkan bersama di Firdaus. Terlalu banyak wawasan saya bahas. Tapi itulah posisi. Jadi kalau mungkin sini sudah ada yang single parent, jangan, nggak usah bersedih. Ada waktunya kita bertemu bersama di rumah Bapa. Ada banyak tempat persediaan. Kita akan bersama memuji Tuhan di sana, memuliakan Tuhan di sana. Mereka takut sedih, tapi Yesus yang sakit, mereka tidak mati, mereka tidur. Ini perkataan Yesus yang penuh kuasa. Ada masanya Anda sudah tidak berdaya. Di saat ku berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Tapi seringkali saat kita tidak berdaya, malah habis kita. Malah kita tinggalkan Tuhan, malah kita mundur dari Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Sekalipun sulit keadaanmu, senang susah, tetaplah bersama Yesus. Menetaplah di dalam Tuhan. 1 tahun secara hitung-hitungan waktu itu waktu yang lama. Tapi kalau ada saya sampai berdiri, itu semua karena anugerah Tuhan. Tanggal 10 besok saya masih ada orang Batak itu maktupul 1 hari lagi. Itu kekuatan fisik dari siapa? Saya tidak berobat seperti orang-orang yang punya duit dengan dokter-dokter khusus, tidak. Obat saya BPJS, tapi saya rutin latihan keras. Jam 8 ke setengah 10 saya olahraga, jam 3 ke setengah 5 saya olahraga. Jadi kalau saya tak perlu sikap karena kencangnya saya olahraga. Tapi saya merasakan semakin hari semakin sehat. Itu semua anugerah Tuhan. Jadi kita semua yang di sini saya mau katakan, jika ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, penderitaan, ada 2 hal yang Anda renungkan. Apakah itu rencana Tuhan atau karena perbuatan kita? Kalau karena perbuatan kita, bertaubat. Doa saya tiap hari, Tuhan ampuni dosa. Kenapa? Saya jujur aja, begitu saya di CBN kerja, mungkin lebih gila bekerjanya.
Karena kita waktu melayani ada sistem target. 1 bulan saya harus membaptis 4 orang muslim dengan konselor. Saya sebagai konselor solusi itu punya target 4. Dan sebelum saya masuk, saya puji Tuhan salah satu the best karyawan karena target terpenuhi. Ada berapa 100-an orang kesaksian yang harus kita doakan. Puji Tuhan, tapi bagi saya itu semua kosong. Yang terpenting adalah bagi saya bukan banyaknya saya berkhotbah lain, tapi banyaknya waktu saya bersekutu dengan Tuhan, itu yang paling baik. Jadi saya tidak terlalu ngoyo berkhotbah atau tidak. Ya, bagi saya, kalau saya tidak berdoa, itu saya khawatir. Itu yang paling saya berikan. Kenapa? Buatmu. Terlalu saya kalau nggak doa, hidup karena anugerah Tuhan. Tanggal 25 orang gajian saya doanya banyak. Tanggal 25 sampai tanggal 1. Saya berdoa bergumul karena tiap tanggal 1 kami harus bayar rumah. Tapi sampai 1 tahun lebih ya, saya kena stroke tanggal 28 Juli 2021. Sekarang sudah mau Oktober. Sampai saat ini Tuhan tidak biarkan saya meminta itu, tapi Tuhan terus penuhi. Dan saya coba terus apa yang dititipkan Tuhan pada saya bagikan. Saya ingin belajar menjadi. Saya bilang Tuhan, saya hanya perantara. Jadi kalau ada orang berkati saya atau mungkin untuk pelayan di sini atau mana, saya cuma terus bagikan. Dan saya coba mengeluarkan diri saya. Ya, setelah saya berikan, sediakan makan, tapi kan saya harus bayar transport. Ya, semuanya sih saya keluarin. Jangan mau terima enaknya saja ya. Jadi rekan saya semua, ada waktunya Tuhan juga minta nuntut kita untuk memberi terbaik bagi Tuhan. Jadi kadang-kadang ini manusia ini bagi saya kasar, kurang ajar. Naburnya nggak pernah, mintanya pernah kurang ajar. Lah, bagaimana petani mau panen kalau tidak pernah menabur benihnya? Nggak mungkin. Terus yang kedua, manusia ini serakah. Mintanya Tuhan berikan berkat yang besar. Dia suruh memberi, kalau bisa yang paling kecil. Nah, menipu kan. Kemarin saya dengar kesaksian dari Bapak Gembala Pasito ya. Dia bilang gini, banyak orang bisa bersaksi tentang berkat luar biasa, tapi dia bilang, sudahkah dia membagikan berkatnya bagi orang yang memerlukan? Nah ini nih, bersaksi itu mudah untuk bicara Tuhan Yesus baik, tapi action kita gimana? Manusia akhir zaman ini tidak perlu banyak firman Tuhan, tapi action kita yang bisa dilihat orang, yang bisa dirasakan orang. Wah, katakan Tuhan baik, saya diberkati, saya naik gaji, begini. Tetapi saat ada waktu tertentu, mungkin pakai ini yang memerlukan lakukan, bisa nggak kita berbuat sesuatu? Oh, saya kan juga hidupnya kekurangan, saya kekurangan setahun ini. Kadang-kadang saya mau menyerah sama Tuhan. Karena yang saya pikirkan, saya laki-laki, kalau rumah tangga punya tanggung jawab. Ini bapak-bapak jangan sampai nggak punya tanggung jawab ya. Anak saya gimana? Istri saya biarkan kerja tertati-tati. Gaji yang dia punya, enggak akan cukup. Di situ saya punya waktu. Saya buktikan Tuhan hebat, Tuhan luar biasa. Jadi sungguh-sungguhlah sama Tuhan. Semuanya nikmat walaupun dari awalnya. Saya percaya saya akan alami kata Yesus sembuh total. Doakan saya 2023 saya sudah bisa berlari, melompat berlari yang masih belum bisa. Tetapi saya bilang, aduh Pak, harusnya seperti Bapak, nggak usah cepat-cepat lari lah. Bapak udah tua. Rasanya sih saya masih muda. Tapi dia bilang usia Bapak nggak usah ngoyo-ngoyo dulu katanya. Seperti itu ya. Jadi saya berterima kasih buat teman-teman saya yang sangat setia, yang baik, luar biasa. Ya, saya katakan diri adalah Anda, saya itu acung jempol. Kalau 5 jempol ada 5 jempol ini.
Lebih hebat kalian, hebat. Hanya katakan hebat, kalian hebat. Walaupun saya tidak hadir di tempat ini, doa saya untuk kalian terus berdoa. Setelah mengikuti perkembangan dengan WA Group yang ada, saya terus memantau terus dan selalu berdoa, Tuhan, apa yang saya bisa berbuat untuk pelayanan ya. Jadi doakan saya terus supaya saya bisa lebih baik, lebih konsen, lebih sempurna. Ya, saya memang punya kerinduan untuk bisa melayani persekutuan orang-orang sakit stroke. Belum ada orang memperhatikan ini. Tolong 5 roti kalau bisa. Orang stroke ini seperti orang yang tidak dipedulikan. Orang buta ada ya yayasannya. Orang buntung ya coba orang stroke. Mana? Nggak ada orang stroke. Mana yang ada? Bikin orang stroke dengan selinnya. Udah kencing di situ. Kata buang air besar situ, makan suapin, itu yang sebenarnya. Kalau saya nggak seperti itu ya. Coba, apalagi kalau mungkin istri punya suami begitu, udah capek kerja, ngurusin lagi suami, waduh mungkin stres. Saya terpanggil, minimal memberi motivasi. Jadi kalau saya pergi ke tempat rumah sakit PON, saya kontrol, saya selalu bilang sama istri saya mau ke ruang terapi. Satu kali ini saksian. Saya lagi duduk ngobrol begini, satu bapak datang, dia ngobrol sama saya. Bapak nganterin saya, dia nggak tahu bahwa saya yang stroke. Saya duduk biasa, begitu saya diri, dan oh bapak sakit juga, ya saya sakit pak. Oh nggak kelihatan, ya saya buat santai saja. Dia nggak tahu 1 bulan 2 bulan saya sempat down. Akhirnya saya bangkit dan bangkit. Saudara pun harus bangkit dari hidup saudara, jangan mau terus terbelakang seperti ini. Tuhan punya rencana baik untuk saudara. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan murah-mu lebih dari hidup. Terima kasih buat waktu dan berikan saya. Dan kali saya akan hadir tentunya pada berkat yang dititipkan saya. Saya suka lagu ini setelah saya lebih sakit, saya percaya hidup saya seperti ini. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sadarilah, tidak ada kesombongan dalam diri kita. Tidak ada yang lebih dalam hidup kita. Kalau kita ada sampai itu semua karena kemurahan Tuhan. Gunakanlah waktu yang ada untuk terus menjalin hubungan baik dengan Tuhan. Siapapun engkau, baik engkau sudah melayani Tuhan
Tuhan dan tidak. Jangan pernah tinggalkan beta. Jangan pernah tinggalkan baik Allah. Jangan pernah tinggalkan hubunganmu dengan Tuhan. Terus dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Kemurahan-Mu lebih dari itu. Saya serahkan pada